Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketoke ora semangat iki. Ora mangan, urung mangan. Insyaallah sing semangat jawab salam kabeh mlebu nang surga. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikmat sehat penting, betul. Nikmat panjang umur penting, betul. Tapi badan sehat panjang umur kalau tidak kenal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling baik. Betul apa salah? Dari mana kita tahu malam Lailatul Qadar itu baik kalau bukan malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi? Dari mana kita tahu namanya Allah? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Itu hanya karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita syukuri nikmat besar itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kepada dia. Patah giginya, berdarah pelipisnya, basah terampah kayu karena darah kakinya, dilempar dengan batu, dia tidak balas. Padahal dia punya doa mustajab. Sekali dia berdoa, rata Taif itu dengan tanah. Tapi dia tidak minta itu kepada Allah. Dia simpan doa mustajab itu, syafaatan li ummati, untuk syafaat kita yang datang setelah 1400 tahun lamanya. Dia sayang kepada kita, dia cinta kepada kita, maka kita balas dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Salat qabliyah subuh 2 kali, salat subuh 2 kali, salat duha 2 kali. Apanya yang 2 kali Ustaz Somad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qabliyah subuh, salat subuh 2 kali lagi, ali Muhammad, ali Muhammad. Salat duha 2 kali lagi, Ali Muhammad, Ali Muhammad. Ali Muhammad artinya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan, jenenge siapa? Fatimah. Sayyidina Fatimah punya anak laki-laki. Yang pertama Sayyidina Al-Hasan, sing nomor loro Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki, Sayyidina Ja'far Shadiq. Sampai ke Oki jadi wakil bupati. Saking cintanya kepada zuriat Nabi SAW, maka diberi nama anak itu dengan nama anak keturunan Ali Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa jenenge anak sampean? Sayyidina Al-Hasan. Siapa jenenge anak sampean? Sayyidina Al-Husain. Siapa jenenge anak sampean? Sayyidina Muhammad Ja'far Shadiq. Begitu cintanya mereka. Lalu kemudian Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak lagi namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak lagi namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak lagi namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya pindah. Al-Muhajir artinya pindah. Transmigrasi Isa. Tapi transmigrasi artinya pindah dari pulau yang padat ke pulau yang sempit. Al-Muhajir pindah dari Irak menuju Yaman, bumi negerinya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat para wali.
Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir beranak pinak di Tarim, Hadramaut, Yaman. Itulah marga-marga yang begitu banyak. Ada namanya As-Saqqaf. Orang Indonesia susah menyebut As-Saqqaf. Siapa itu? As-Saqqaf. Dari kata As-Saqqaf. Al-Idrus, ada lagi Al-Jifri, ada lagi Al-Haddad, ada lagi Al-Kaf. Salah satu cucu keturunan daripada Sayyidina Al-Kaf itulah dia Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf yang ada di hadapan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada bin Yahya, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Barakbah, ada bin Syihab. Salah satu keturunan dari bin Syihab itulah dia Habib Mahdi bin Syihab. Cuman tadi saya heran, iki bin Syihab wong Jawa orang Arab? Kok iso ngomong Jawa? Selama di Palembang nggak pernah. Sampai ke sini bisa dirubah Windowsnya jadi Windows Jawa. Luar biasa. Beliau asli zuriat keturunan Rasulullah SAW bin sampai kepada bin Syihab, sampai kepada Habib Mahdi bin Syihab. Ada Habib Abdurrahman, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita semua adalah pencinta para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kalau ada orang berilmu, kiai, ulama, tuan guru, profesor, nggak cinta kepada zuriat Nabi, ilmunya ora barokah. Kalau ada wali nggak cinta kepada zuriat Nabi, turun derajat kewaliannya. Itu wali, apalagi wali murid sama wali kelas. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah keturunan daripada Rasulullah SAW, dan mereka adalah pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Jadi kalau ada orang tidak senang, tidak sayang, tidak cinta kepada Habib, tidak sayang kepada zuriat Rasulullah, gimana dia sholat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala orang gelem. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala orang cinta. Makanya yang hadir ini semua adalah para pencinta-pencinta zuriat habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta bahasa Arabnya hub, hub artinya cinta. Habib, orang yang kami cinta. Mudah-mudahan cinta dengan zuriatnya, cinta dengan ahli baitnya, cinta dengan itrahnya, cinta dengan keluarganya. Cinta itulah yang membuat kita berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq di zaman masuk surga akan masuk surga dari pintu yang mana dia suka. Mau masuk dari pintu Rayyan, mau masuk dari pintu Sadaqah, mau masuk pintu dari pintu jihad, suka hati Abu Bakar. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? An asila ila qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, mencintai zuriat keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada nyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Abdul Somad datang ke Oki, Abdul Somad datang ke Dabu Rejo, Lempuing, Oki, Sumatera Selatan. Niatnya bukan ceramah, niatnya bukan jalan-jalan, niatnya mau bersilaturahim dengan para habaib, bertatap muka. Mereka orang-orang yang di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dites DNA untuk ngecek darah ada tidak, maka dites DNA ada darah Nabi di badan mereka. Kalau Abdul Somad ini darahnya ada nggak darah? Ada, darah Nabi Adam. Saudara yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi disuruh untuk membuang darah bekas dari apa namanya itu yang kepalanya dilobangi pakai tanduk, bekak. Ini darah, tolong engkau buang. Datang sahabat disuruh membuang darah.
lalu dia kemudian membawa darah itu ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu apa tidak apa yang dia lakukan di belakang itu? Tahu, tapi Nabi bertanya untuk menguji kejujurannya, untuk memberitahu kepada yang tidak tahu. Mana darah yang aku suruh buang tadi? Sampean buang nanti. Apa jawab dia? Aku minum darah itu wahai Rasulullah. Mengapa engkau minum? Aku ingin mendapatkan kemuliaan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Darah yang ada dalam dirimu, maka aku diharamkan Allah api neraka menyentuhnya. Setetes dua tetes darah ada di dalam tubuh, maka kedatangan kita kemari salah satu tujuannya adalah menyambung silaturahim. Tapi jangan gara-gara ini nanti lalu diambil darah Habib Mahdi dimasukkan ke sini. Abdul Somad tidak ada darah Nabi Muhammad dalam dirinya, tapi aku ingin menjadi pencinta zuriatnya, aku ingin menjadi orang yang dikasihinya. Maka ada pula orang-orang yang bukan keturunan Nabi, bukan ahli bait, bukan zuriat Nabi, bukan itrah Nabi, tapi mereka disebut sebagai pewaris para Nabi. Siapa itu? Al-ulama warasatul. Itulah dia para kiai, para alim, para ulama, al-muhtaramin, para pimpinan Suriah, Tanfiziyah, Nahdlatul Ulama Kabupaten Oki, kiai. Tak dapat saya sebut satu persatu. Hadir pula Kiai Munawir bersama kita. Saya pernah datang ke pondok pesantren beliau. Para kiai yang tak dapat saya sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Kita pun ikut mencintai para kiai. Habaib kita muliakan karena keturunan Nabi, karena ilmunya, karena akhlaknya. Dan para kiai kita muliakan karena Nabi menyebut mereka adalah warasatul anbiya. Abdul Somad bukan Habib, bukan kiai. Lalu apa? Ustadz saya. Ada ditulis di bawah. Ustadz Abdul Somad yang sorbannya merah. Sorban merah bukti cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga habaib? Siap jaga kiai dan ulama? Siap jaga negara kesatuan Republik Indonesia? Siap kawal ahlus sunnah wal jamaah? Takbir! Wah, nyala takbirnya. Ternyata makin lapar, makin kuat. Salah satu cara menjaga supaya ahlus sunnah wal jamaah tetap kuat adalah dengan menghidupkan majlis maulid. Bayangkan Habib Mahdi bin Syihab mau ngundang Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf di Palembang, susah. Mau minta jadwal khutbah Jumat, susah. Tapi malah beliau sering datang kemari sampai bertahun-tahun. Saya datang kemari ini banyak kejadian yang unik-unik, yang aneh-aneh saya temui. Sudah lama ceramah dari Sabang sampai Papua, baru ini ada wakil bupati yang ingat nomor izin majelis taklim. Ada Habib yang gak mau ceramah di ibu kota provinsi, malah datang Ustaz Abdul Somad, besok pagi siap-siap jam 7 kita akan ceramah. Ceramahnya jam berapa? Siang. Perjalanan kita 2 jam Ustaz Somad, jauh, siapkan energi. Oke Habib. Saya pun masuk dalam mobil, kepala miring ke kiri, tertidur. Gitu bangun, sampai. Katanya jauh, ternyata 2 kali kedip sampai. Begitulah kalau Allah mau memudahkan perjalanan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jangan ditiru sekarang. Nanti mentang-mentang tahu-tahu begitu langsung. Wis Ustaz, urung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama untuk menjaga negeri ini supaya tetap ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan menghidupkan majelis maulid, datang, majelis ilmu, datang, majelis barzanji, datang, majelis simtud durar, datang, majelis burdah, datang, majelis dia ulami, datang, duduk, diam, dengar, ngantuk-ngantuk dikit dapat syafaat. Hadir semua, bapak-bapak polisi datang, ibu-ibu polwan datang, punya seragam, punya pistol datang. Orang 2 pistol orang teguh. Iya. Maka insya Allah semua yang hadir ini adalah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas Bapak Ibu? Enggak. Iya
panas, pasti panas. Tapi nanti di padang mahsyar insya Allah kita semua mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan dapat naungan, dapat tenda. Apakah yang punya tenda ini kalau mati bawa tenda? Nggak ada. Yang punya kebun karet kalau mati ada bawa kebun karet? Tinggal. Hai saudaraku yang punya tenda, kau mati nggak bakalan bawa tenda. Tapi di padang mahsyar ada yang dapat naungan 7. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari itu tidak ada atap kecuali atap Allah. Hari itu tidak ada tenda kecuali tenda Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayangkan Allah, ijtama'a alaih, bertemankan Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Catatlah kami di sini sebagai orang-orang yang menjalin persahabatan karena Allah. Bapak yang menjalin persahabatan karena harta, hartanya hilang, persahabatan akan lenyap. Ibu yang menjalin persahabatan karena sama-sama satu seragam, seragamnya koyak, persahabatannya putus. Bapak yang bersaudara karena kebun karet, kebun karetnya habis, mati, persaudaraan pun akan hilang. Tapi kita bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'asu, itu yang akan kita bawa nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kekal abadi. Berkasih sayang karena Allah. Kenapa kamu datang? Kasih sayang pada habaib. Kenapa kamu datang? Kasih sayang kepada para kiai. Kenapa kamu datang? Kasih sayang kepada majlis Anwarul Habib. Nur, cahaya. Nurani, 2 cahaya. Anwar, banyak cahaya. Mudah-mudahan kita mendapatkan anwar. Amin. Ada ibu-ibu pas dibilang mudah-mudahan kita dapat anwar, diam aja. Kenapa kamu nggak bilang amin? Suamiku Anwar, bojone Anwar. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini masyarakat Oki, masyarakat Dabuk Rejo Lengkuing menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang bukan cuma dia, semua datang, ikan-ikan, pesawat-pesawat, zebra-zebra datang semua, ramai semuanya. Anak-anak yang hari ini nangis minta balon, hari ini anak-anak yang kepanasan, itulah yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pencinta Nabi Muhammad SAW. Sayang anak bukan ditidurkan dalam kelambu, sayang anak bukan dibelikan handphone mahal, sayang anak bukan dibelikan motor, sayang anak diajak ke majelis-majelis. Itulah anak-anak yang akan menghidupkan majelis tahun 2050. Sebagian bapak-bapak ini sudah meninggal, ibu-ibu juga sudah tidak ada, Abdul Somad masih tetap hidup. Nampaknya banyak yang nggak setuju. Anak-anak itulah yang akan mengadakan majelis maulid. Anak-anak itu akan menjadi panitia dalam acara tablik akbar. Anak-anak itu yang akan menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin di bumi Nusantara ini, insya Allah. Takbir. Walaupun tadi ada usul dari keluarga Bapak almarhum Sudarsono supaya anak-anaknya jangan membesar dulu sampai 2022. Aneh-aneh. Lama saya sudah ikut pengajian, baru ini anak-anak dilarang membesar. Dan yang sudah besar supaya mengecil. Tujuannya tidak lain supaya mereka dapat pendidikan pondok pesantren. Ceramah saya di mana-mana tidak keluar dari 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan politik. Apa makna perbaikan pendidikan? Masukkan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren. Benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren. Almarhum Bapak Sudarsono mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren 5 hektar. Kebun karetmu yang sejauh mata memandang, ketika kau akan mati diambil oleh ahli warismu. Istrimu menangis, suaranya kuat, "Mas, ojo lunga, Mas."
Wes, tangi. Kenapa nangis, Bo? Warisannya dikit, sedikit. Kebun karet, kebun sawit akan dibagi istri, akan diambil anak-anak. Tapi ada kebun yang tidak bisa dibagi, yang tidak bisa diwariskan. La yurasu, tak diwariskan. Wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Apa dia? Yang kekal abadi adalah tanah pondok pesantren. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah Al-Mukarramah setelah belajar kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi, pulang ke Jombang mendirikan pondok pesantren. Sudah meninggal. Beliau meninggal pada tahun 1947, meninggal dunia. Dan sampai hari ini pondok pesantren Tebu Ireng masih tetap tegak berdiri. Kalau mau kekal abadi, kalau mau panjang umur sampai kiamat tidak akan mati, maka dirikanlah pondok pesantren. Yang tidak bisa bangun pondok pesantren, masukkan anaknya ke pondok pesantren tahun 2022 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, sudah direkam ya Allah, sudah direkam. Kalau belum kita ulang sekali lagi. Pondok pesantren, benteng terakhir. Anaknya mau selamat dari narkoba, anaknya selamat dari zina, anaknya selamat dari LGBT, anaknya selamat dari COVID. Kok COVID? Sekarang SMP tutup, SMA tutup, nggak ada pertemuan, belajarnya online. Tapi pondok pesantren berani buka. Kenapa? Karena COVID takut masuk pesantren. Saya tadi bangga luar biasa ketemu dengan Bapak Kapolres, ketemu dengan Bapak Wakil Bupati, ketemu dengan pejabat-pejabat, turun dari mobil, Masya Allah, sampai duduk, baru ciut ke bawah. Ustadz, surat acara ini ora enek izin nih. Izinnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang demam-demam, yang flu-flu sehat. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat otaknya, sehat akalnya, sehat kantongnya. Itu yang paling kuat, aminnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau mau mesuji, kalau mau Debu Rejo, Lempuing, Oki menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mau? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk kampung ini, penduduk negeri ini, penduduk kabupaten ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah dari langit, barokah dari bumi. Ngapain kamu ketemu Habib? Ngapain kamu datang ke rumah Kiai? Sampean Arab lu ngonang di Arab lu ngonang omah Kiai, ngapain? Ngalap barokah. Hidup ini yang dicari barokahnya. Punya kebun karet ingin dapat barokah, nanam sawit ingin dapat barokah, punya anak ingin dapat barokah, orang yang menikah didoakan barokah. Barakallah wa jama'a bainakuma fi, orang menikah didoakan barokah, lahir anaknya dimintakan juga barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ketika mau makan juga minta barokah. Allahumma jangan dibaca sekarang, nanti. Ketika ketemu juga yang dimintakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan habaib, pegang tangannya, saya cium, saya pegang tangannya, saya mau cium tangannya, dia nggak ngasih, saya cium tangan saya. Karena bekas-bekas tangan ada barokah, makanya habis salaman dicium tangan, habis salaman dicium tangan. Kenapa? Ngambil barokah. Sayyidina Ahmad bin Hanbal tegak di tempat mihrab Nabi, kaki Nabi pernah menginjak mihrab itu, maka Sayyidina Ahmad bin Hanbal memegang mihrab itu, mencium tangannya karena ingin mendapatkan barokah. Jadi nanti kalau nampak ada orang habis salaman ciuman, itu dia mau mengambil barokah, bukan mau cium. Kok mabuk apa gitu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Insya Allah kalau kita didik di pondok pesantren, anak-anak kita ini jangan takut rezekinya. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Bapak percaya? Ibu percaya? Ibu percaya? Kok ketok ora percaya? Insya Allah semua yang di belakang ini rezekinya memang menengok tengkuk Ustaz Abdul Somad. Buktinya Ustaz Abdul Somad memandang ke belakang. Kenapa ini Ustaz Abdul Somad ini berdirinya kok di sini? Ini nampaknya mau dekat-dekat sama wong wedok iki. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita, guys. Kan Ustaz udah dikasih karpet di sana, kenapa tidak berdiri di situ? Kami dari kecil sudah diajarkan, Abdul Somad, kau nek sampean wis udah besar, kamu jangan membelakangi Habib. Ada keturunan Nabi Habib, kamu jangan di depan dia di belakang, nanti kamu bisulan. Begitu kami diajarkan dari kecil menghormati zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Aslinya saya nggak boleh berdiri, makanya tadi Pak Wakil Bupati duduk. Mestinya saya duduk aja di situ. Tapi kalau saya duduk di situ jamaah berdiri, orang cakong. Makanya saya berdiri. Saya cari tempat yang paling strategis. Kalau saya berdiri di sana, yang ini unjuk rasa. Maka ini tempat yang paling adil. Disinilah tempat yang paling strategis. Musik-musiknya dekat di depan. Anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda yang lain sibuk main band. Pagi gitar, sore gitar, malam mabuk. Tapi hari ini ada anak-anak muda yang justru mengiringi para habib, salawatan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya nanti kalau ada acara anaknya akikahan, walimahan, maulidur rasul, maka undanglah anak-anak muda ini. Setuju? Jangan nanti acara pas anaknya nikah dipasang tenda paling tebal, pentas paling tinggi, roknya paling pendek. Katanya udah ngaji, katanya udah sholawatan, katanya udah maulidan, katanya udah yasinan, katanya udah tahlilan, tapi ngelihat artis ngences. Bisa opo? Bisa ngundang anak muda sholawatan. Saya berapa kali acara pernikahan, sombong Ustaz Somad ini, mentang-mentang udah diundang pengajian sampai ke Mesuji, mentang-mentang sudah diundang ke Sulawesi, ke Makassar, ke Sumatera Selatan, kenapa nggak mau pengajian? Kenapa nggak mau datang waktu acara anak saya nikahan, waliman? Saya sudah datang ke rumah sampean, terus kenapa nggak masuk ke dalam? Saya mau masuk disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Masya Allah. Ternyata di Mesuji pengajiannya setiap 60 menit ganti mikrofon baru. Luar biasa. Tadi saya lihat waktu pertama pengajian jam 11:15. Sekarang sudah jam 11:12 kurang 15. Berarti setiap 30 menit ganti mikrofon baru.
Luar biasa. Ini menunjukkan masyarakat Dabuk Rejo orangnya kaya-kaya, sugih-sugih. Muka-muka sing melu acara iki nek sawete 1 hektar 3 hektar jadi 3-4 hektar. Nek motore siji jadi loro, nek mobil siji jadi loro, nek omahe siji jadi loro, nek bojone siji tetap siji. Saya tahu kau cemas ibu-ibu, aku tahu jantungmu sudah mulai jangan sampai Pak Ustaz, maka aku tahu apa yang kau mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi anak-anak muda yang akan pakai narkoba. Kenapa? Anak muda hatinya sudah terpaut dengan Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf. Amin. Anak muda yang belum ngaji, mudah-mudahan ngaji. Anak muda yang belum maulid, mudah-mudahan maulid. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Karena anak muda yang nafsunya bergelora, anak muda yang masih pacaran, anak muda yang masih mabuk-mabukan, anak muda yang masih main judi. Yang tua sudah tobat semua. Kenapa? Stroke. Kalau sudah tua nggak ke masjid juga, sudah tua nggak sholat berjamaah juga, mau kapan? Mau menunggu jadi jenazah? Betul? Maka saya selalu menyentuh anak muda. Tapi saya bangga, yang menjemput saya tadi di depan adalah anak-anak muda, gagah perkasa, pakai seragam. Ini seragamnya macam-macam seragam. Seragam panter. Panter itu kan macan. Seragam macan. Mana yang pakai baju-baju silat tadi? Ini semua anak-anak muda ini insya Allah di antara yang dapat naungan, dapat atap di padang mahsyar, sabun anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh. Anak muda yang lain main-main motor, anak muda yang ngebut-ngebut, anak muda yang main judi, anak muda yang game online. Tapi anak muda di sini adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anak muda yang pacaran-pacaran sejak hari ini, sejak majelis yang penuh barokah ini, semua yang pacaran-pacaran mudah-mudahan putus. Jangan takut, itu doanya masih koma. Putus hari ini, dipinang besok dengan bismillah. Yang bilang amin yang muda aja. Ini anak wis telu. Bojone istrinya nengok dari sana, awas sampean wis nang omangku ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda harapan bangsa. Pak Ustadz, kami ini di kampung nggak punya relasi, nggak punya hubungan kemana-mana, kami cuma di desa. Bapak Wakil Bupati memberikan contoh, beliau datang dari kampung halaman, dari desa, dari kepala desa, buktinya bisa jadi Wakil Bupati. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Mintanya kepada kok dukun. Hai dukun-dukun, bertobatlah kalian wahai dukun. Dukunnya nonton, kurang ngajar Abdul Somad. Habis disantetnya Abdul Somad, mati. Matinya mati syahid insya Allah. Kok diaminkan? Berarti mau saya mati kena santet? Bukan itunya Ustaz. Kami mau kalau Ustaz mati, matinya mati syahid. Iskariman awmut syahidan, hidupmu hidup mulia, matimu mati syahid. Itulah cita-cita anak muda, hidup mulia mati syahid. Jangan sampai hidupnya sakau, matinya konyol. Wah, dikasih mentang-mentang sawit bapaknya akeh, mentang-mentang bapaknya sugih, mentang-mentang banyak kebun karet, dibelikan motor. Orang pakai bensin pertama premium, dia pakai minyak pesawat. Setiap ngebut di depan langgar. Kata bagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Modar sampean. Amin. Modar. Yang salah anaknya apa bapaknya? Bapaknya yang salah. Sayang kepada anak bukan dibelikan motor, sayang kepada anak bukan dibelikan mobil, sayang kepada anak bukan dibelikan handphone, sayang kepada anak masukkan ke pondok pesantren.
pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah 2 kali iklan, nggak ada juga santrinya. Terlalu. Ini yang hadir nih luar biasa. Ke kanan manusia, ke kiri manusia, ke belakang manusia, ke depan menungso manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang naik sepeda, ada yang datang jalan kaki. Satu bis datang, satu bis. Ini yang nanti masuk surga sama bis-bisnya sekalian. Sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ke depan kalau ada majelis Anwarul Habib, ada majelis para kiai, ada majelis pengajian, teko, datang, kamen, yang penting datang. Setiap langkahmu menghapus dosa-dosa. Ada di sini yang nggak berdosa? Hah? Ada. Siapa yang mengatakan aku tidak berdosa? Aku tidak berdosa. Maka pada saat itu dia sedang berkata, akulah orang yang paling banyak dosa mata, dosa telinga. Telinga kau mendengar yang tidak baik. Kalau mendengar selawat, pahala. Mendengar tasbih, pahala. Mendengar istighfar, pahala. Tapi yang kau dengar apa? Pulang-pulang berbadan 2. Na'udzubillah. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa kita kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji, afatayyahi ratal alami, ya uhailan judi wal karami, judi wal karami. Wis, orang hafal syair. Beda dengan Habib Mahdi. Habib Mahdi hafal syairnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita risau, banyak-banyak bersolawat, bukan bersodakoh. Sodakoh udah lewat. Kalau mau sodakoh lagi, terbang lagi nanti sorbannya. Banyak-banyak bersolawat. Hati yang risau, marah, galau, maka tidak ada cara lain bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anhu asyra sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan, wa rafi'at lahu asyra darajat, diangkat derajatnya 10 keutamaan dan kemuliaan. Hari ini dia boleh di bawah, hari ini dia paling belakang, hari ini dia tidak dapat duduk, hari ini dia berdiri, tapi nanti di surga boleh jadi dia paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Hari ini yang paling tinggi Abdul Somad, pentasnya paling tinggi, berdiri paling tinggi. Hari ini Abdul Somad yang direkam, hari ini Abdul Somad yang diviralkan. Tapi boleh jadi kau Abdul Somad ria, boleh jadi amal kau tak diterima Allah, boleh jadi hati engkau hasad, boleh jadi hati engkau dendam. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya, Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah yang hatinya tulus dan ikhlas. Maka doakan Ustaz Abdul Somad, doanya nggak usah banyak-banyak, matikan Abdul Somad dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jangan sekarang, nanti malam masih ada jadwal di Palembang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat,
Bagaimana singkatnya hidup ini? Seperti bernaung di bawah pohon yang rindang. Begitu kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti bernaung di bawah pohon yang rindang. Sementara matahari panas terik, ketika matahari redup, maka berjalanlah kita. Sementara matahari panas, kita bernaung sebentar di bawah pohon karet. Nanti kalau sudah matahari redup, kita akan bubar, kita akan kembali menghadap Allah. Yang punya jabatan akan mati, yang kaya-kaya akan mati, yang punya mobil, punya emas, sugih mati, yang punya sawit ninggal, yang punya karet ninggal, yang punya utang memang dari dulu mau mati, enggak mati-mati. Oleh sebab itu, apa yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa mati hanyalah sholat berjamaah di masjid, membaca Quran, tatem dan tahlil. Gimana ceritanya Pak Wakil Bupati bisa kenal dengan Habib, bisa kenal dengan Habib Al-Kaf, Ahmad bin Alawi Al-Kaf? Waktu itu tahlil 40 hari almarhum bapak saya Ustaz Somad, datang Habib kemari, lalu kemudian beliau mengisi pengajian. Setelah itu kami berlanjut hubungan. Hanya gara-gara orang meninggal bisa yang hidup menyambung silaturahim. Saya datang kemari lengkap dengan pejabat, lengkap dengan bapak ibu, lengkap dengan habaib. Ini pun juga karena orang yang sudah meninggal. Almarhum Bapak Sudarsono sudah meninggal dunia, tapi bisa menyatukan kita. Ada orang meninggal bisa menyatukan yang hidup. Aneh bin ajaib, ada orang hidup malah menghancurkan orang yang hidup. Mudah-mudahan kita jangan sampai jadi orang hidup menghancurkan orang hidup. Itu namanya zombie. Meninggal sudah, tapi bisa tanah wakafnya kita nikmati. Meninggal sudah, bisa pondok pesantrennya anak-anak kita akan belajar 2022. Meninggal sudah, tapi amalnya tetap mengalir. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya raya sehingga bisa bangun pesantren. Anak cucu kita kaya raya bisa bangun masjid. Anak cucu kita kaya raya sehingga bisa membina majelis taklim. Jabatannya tinggi, umurnya panjang, ganteng. Itu yang paling penting hidup ini. Yang ganteng rugi kalau tidak beribadah kepada Allah. Yang gak ganteng rugi 2 kali. Udah gak ganteng, gak beribadah lagi. Yang kaya rugi kalau tidak beribadah kepada Allah. Yang miskin rugi 10 kali. Sudah gak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun pesantren, nggak bisa nyumbang untuk majelis taklim, nggak bisa nyekolahkan anak yatim. Hidupnya penuh dengan hasad, dengki, dendam kesumat, jantung koroner kumat, diabetes meletus naik, satu-satunya yang turun asam urat, turun ke kaki. Kenapa ibu-ibu ini walaupun kepanasan bisa tersenyum? Kenapa ibu-ibu ini walaupun kepanasan tapi masih bisa tersungging senyumnya? Itu karena hatinya bahagia. Sebagian senyumnya dikulum. Kenapa dikulum? Karena senyumnya dalam masker. Alhamdulillah, yang pakai masker mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit. Yang nggak pakai masker dapat duit, segera beli masker. Apa iki Ustaz Somad? Memangnya dia pakai masker? Saya pakai. Kenapa nggak dipakai? Kalau saya pakai masker ceramah gimana bunyinya? Masker ada, nanti baru dipakai lagi. Apa? Tadi Ustaz belum ceramah sudah dibuka duluan. Saya mau tutup. Ibu-ibu teriak, buka. Dia mau membandingkan antara yang asli dengan yang di baleho. Iya jelas ganteng yang asli. Mudah-mudahan matanya sehat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita hari ini bertatap muka bisa melihat langsung, begitu jugalah nanti kita bisa melihat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Bukan pejabat. Siapa orang paling dekat dengan Nabi? Bukan orang kaya. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aktsaruhum sholatan. Orang yang paling banyak solawatan, yasinan, maulidan, tahlilan. Ini sekarang banyak orang yang membid'ahkan. Solawatan, bid'ah. Jumatan, semua yang ada tantannya bid'ah. Maulidan,
sholawatan, yasinan. Oh, jadi kalau ada annya di ujung bid'ah ya. Kalau gitu nanti hari Jumat kau nggak usah Jumatan. Sholawatan itu apa? Baca sholawat. Maulidan itu apa? Baca sejarah Nabi. Tahlilan itu apa? Tahlil afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dibaca kuat. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sy'arani, bertahlil kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada hantu jembalang tanah, nyiblorong, sundel bolong, kabur semuanya. Suaminya genderuwo, istrinya sundel bolong, anaknya tuyul, kabur semuanya. Mana tahu ada orang kerasukan setan, ada orang diganggu jin, maka dibacakan tahlil afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana dalilnya kalau tahlilan itu bisa mengusir hantu setan jembalang tanah? Hadis tentang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, maka setan lari terbirit-birit. Wa alaiha duratun. Durat artinya kentut. Kentut yang berbunyi bahasa Arabnya duratun. Kentut yang tidak berbunyi bahasa Arabnya fusaun. Itu hebatnya bahasa Arab. Ada yang bunyi, ada yang nggak bunyi. Tapi nggak ada kentut sing mambu, sing orang mambu, orang ono. Podo kabeh mambu. Maka ketika azan berkumandang, tahlil berkumandang, setan berlarian. Maka kalau ada orang yang nggak senang tahlil, yang nggak senang azan, yang nggak senang kalimat tauhid, berarti bukan saya yang ngomong. Tolong setan-setan jangan marah sama saya. A'udzubillahi minas syaitan. Namanya syaitan. Induk dari setan, iblis. Maka setan tidak berani menggoda iblis. Set. Ya tan. Ayo kita goda iblis. Ora, iku bos iku. Bos kita nggak perlu digoda. Yang digoda setan hanyalah orang-orang yang orang soleh. Ini mau berangkat kemari nih, banyak sekali godaannya. Anaknya nangis, dibawanya. Suaminya melarang. Ibu-ibu yang hadir di acara ini, di acara maulidan ini, acara sholawatan ini, insya Allah suaminya soleh-soleh. Kalau suaminya Fir'aun, nggak akan mungkin mengizinkan ibu ke sini. Mas, aku arab lungo nanti, arab lungo sholawatan maulidan. Wis, Mas, arak main kaplek dulu. Mudah-mudahan suaminya taubat nasuha. Mudah-mudahan baik-baik semuanya. Ibu-ibu yang baik, maka insya Allah anaknya menjadi anak-anak yang baik-baik, yang soleh-soleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebahagiaan orang mukmin, puncak kebahagiaan adalah wujuh yauma idzin nadhirah. Pada saat itu wajahnya berkilau cahaya, ila rabbiha nadhirah. Wajahnya saat itu memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat makan gak ada apa-apanya, nikmat minum gak ada apa-apanya, nikmat surga mengalir, sungai-sungai di bawahnya gak ada apa-apanya. Nikmat terindah adalah nikmat bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Yang ada dosa-dosa kepada Allah, istighfar, mandi taubat, sholat sunat taubat, siap taubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi dosa kepada manusia, dosa kepada tetangga, dosa kepada kiai, dosa kepada habib bisa ditebus dengan salat sunat taubat? Ora iso, beb. Enggak bisa. Usolli sunat taubat rakaataini. Aku sudah ngambil brondol 3 karung kemarin lillahi ta'ala. Bisa? Enggak bisa. Kita tetap akan dituntut di padang mahsyar. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah. Biji sawi dituntut, apalagi biji sawit akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Timbang karetnya berat sekali, 2-3 tumpuk karet beratnya sampai 100 kilo. Ini kok berat sekali. Rupanya tukang timbang ada feelingnya. Dia ambil golok, dia bacok itu karet, rupanya batu bata 3 biji di dalam. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit haram, duit tipu, duit bohong, duit
main timbangan, dibawa pulang ke rumah, dibelikan beras, berasnya ditanya jadi nasi, nasinya dimakan anak-anak, nasinya halal tapi diambil dari uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Maka yang hadir ini semua, ini pastilah orang-orang yang makan halal-halal saja. Karena kalau dia makan Arab, tak senang dengan ulama, tak senang dengan kiai, tak senang dengan habaib. Kenapa? Bersarang setan dalam badannya. Di mana letak sarang setan? Hati. Hatinya dari mana? Darah. Satu piring nasi uduk, nasi lemak, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop, ayam dangdut, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan, jantung naik ke otak, otaknya menjadi hitam. Yang pertama kali gelap adalah hatinya. Khatamallahu ala wa ala wa ala. Enaknya ceramah di Dabuk Rejo, semuanya hafal Quran. Yang bisa nyambung, yang nggak bisa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Berawal dari jantung semuanya. Makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik maka yang lain menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Jagalah itulah tadi yang dibacakan Habib Mahdi. Tombo ati ono 5 pekarane, hehehe, jaga hati, duduk dengan orang-orang soleh, banyak berselawat, baca Quran, maka nanti kalau ada majelis lagi datang lebih ramai. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Saya mulai jam 11, sekarang sudah jam 12:10. Jamaahnya tahan, saya nggak tahan. Doakan kita semua yang hadir ini menjadi orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Panjang umur, sehat badan, kita ketemu lagi insyaallah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.